Narasumber saya kali ini seorang anak muda jadi duta bahasa, tapi nggak cuma itu prestasinya, banyak banget, segudang prestasi. Kuliahnya itu nggak cuma di satu tempat, banyak tempat. Daripada penasaran, langsung saja saya perkenalkan Safira Ajeng. Halo, selamat pagi Mas Jordan. Pagi, gimana kabarnya Ajeng? Alhamdulillah baik. Pinky girl ya. Hijau-hijau nih. Hijau nih Jogja kita banget ya kita sih? tinggal di pinggir lampu merah, nanti udah jadi itu ya. Kurang satu yang Kurang kuning. kuning, iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Jordan sehat ya? Nah, gimana kemarin duta-dutaan itu lancar nggak kemarin Iya, tuh? Alhamdulillah. Kemarin udah penganugerahan sekitar 3 minggu yang lalu. 3 Mas minggu yang Jordan. lalu. Iya. Aku sempat searching, wah Ajeng luar biasa nih ya. Ada status mulu dia. Aduh. Duta kemarin di sini, ke sini. Kamu tuh kuliah, cuti atau gimana? Ya masih kuliah sekarang di semester 6 di Universitas Sarjana Wita Taman Siswa, diambil pendidikan bahasa Inggris dan juga sekaligus mengambil pendidikan agama Islam di IAIN Syekh Nurjati. 2 ya? Ya, Luar biasa, semester dia 2 dua. loh. 2 kuliah, 1 aja. Itu orang udah Pusing pusing ya? ya. Ini kamu 2. Tapi boleh deh, kenalin dulu. Kamu itu siapa sih kok bisa ikutan duta-dutaan? Itu gimana Oke, ceritanya? duta beneran dong, bukan duta Iya, dutaan. oh ya maksudnya itu duta beneran gitu ya Oke. kan. Kalau cuma 1 kan nggak enak ngomong duta Iya, gitu bener kan. banget sih. Ya saya manusia biasa tentunya. Asli Jogja, Oke. kelahiran Jogja, 2002 ya masih 20 tahunan lah. Dan saya kemarin saya itu memang tertarik pada dunia bahasa, Mas. Kamu lihat sini dong. Iya, jadi ya kan Eyang itu memang seorang penggiat bahasa Jawa. Oke. Iya, dan almarhum Eyang tuh seneng banget kalau misalnya ngajarin putune lah, cucunya itu pakai Cucunya, bahasa ya. Jawa gitu. Sehingga saya mulai tertarik pada dunia bahasa. Kemudian setelah itu ketika SMP itu Sabtu Minggu diajakin papa untuk nge-WO. Wedding organizer ya, maksudnya. gitu. Jadi dengerin papa MC gitu kan, mulailah seneng ke dunia bahasa, komunikasi gitu, terutama ke SMA diminta untuk mewakili SMA dalam perlombaan bahasa. Mulailah seneng di dunia Iya, bahasa. ketahuan kalau gitu. Pantesan bisa menang juara 2. Papanya MC ya kan. Belajar langsung sama orang tua kan. Langsung praktik gitu. Dan kemudian kemarin dapat informasi terkait kedutaan bahasa gitu kan dari Balai Bahasa. Akhirnya saya cobalah ikut. Pertama agak takut gitu. Cuman tak coba masuk, kemudian alhamdulillah hanya diambil 100 besar kala itu untuk 100 besar. seleksi administrasinya dan diterima di 100 besar itu. Wih, keren. Ya, kemudian setelah diterima itu ikuti seleksi berikutnya. Ada seleksi wawancara terkait kebahasaan, wawasan kebudayaan, wawasan pariwisata dan penggunaan bahasa asing. Setelah itu kita karantina. Setelah di karantina kita ada pembekalan terkait kebahasaan. Oke. Setelah itu ada uji bakat. Nah, Uji bakat. Iya, uji Oke. bakat. Kala itu saya ngewayang Wih, sama monolog keren. gitu kan, seneng banget kan tentang Perempuan budaya. main wayang bro, ya kan? Iya, akhirnya setelah karantina proses ujian lagi, masih ada seleksi lagi dan akhirnya terus di malam penganugerahan gitu. Nah, makanya podcast kali ini kita memang sengaja datangin si Ajeng. Karena Ajeng ini prestasinya banyak, anak muda. Kalau dilihat ya, ini kalau pemahamanku loh, penglihatanku subjektif. Kan banyak anak-anak seusia kamu tuh kok biasanya kan males ya kayak gitu-gitu ya. Ikut duta, ataupun juga, ya jangan itulah, kuliah aja lah, kupu-kupu orang bilang. Tahu nggak kupu-kupu? Datang terus cuma pulang lagi, Nah, ya kuliah, kan? pulang gitu. sampai selesai ya kan. Iya. Nah, tapi Ajeng ini ternyata kayaknya orang yang cari banyak pekerjaan kayaknya ya. Dia kalau nggak sibuk kayaknya nggak happy hidupnya gitu loh. Jadi Kurang harus cari kerjaan nih kayak kesibukan orang. gitu ya kan. Iya, karena sebetulnya saya cuma ingat kata guru saya gitu kan. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baiknya kan kita tuh kalau bisa menjadi orang yang paling bermanfaat gitu. Luar biasa, kayak pernah denger Itu. ya. Karena apa? Ketika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu impactnya juga ternyata buat kita sendiri. Oke. Akhirnya coba, selagi kita bisa, coba aja. Nah, gitu. itu dia. Makanya ini siapa tahu bisa jadi inspirasi juga kan buat teman-teman yang lagi nonton ya kan. Wih, Harapannya ternyata gitu. Ajeng aja semesternya belum semester 6 ya kayaknya? Semester 6 Di dan dua semester 2. Wih, semester 6 dan semester 2 ya. Pikir 6 dan 6 tuh kan mungkin oke lah ya. Waktunya mungkin masih bisa dibagi. Ini 2 masih padat-padatnya, 6 udah mulai berkurang kan. Mulai mau nyusun skripsi. Menyusun Iya. skripsi pasti pusing juga gitu. Tapi bisa dijalanin loh ternyata. Kalau ada niat ternyata bisa ya Jeng ya. Iya, yang penting niatnya dan juga karena gini Mas Jordan, itu tadi terkait dengan bahasa kembali lah ya. Kita belajar itu tentang komunikasi. Itu sebetulnya sebanyak mungkin kita berbicara kepada orang. Itu nggak bisa kita mempelajari kemudian komunikasi teoritis gitu ya, secara teori. Tapi kita langsung terjun, kita ngobrol dengan orang gitu. Tapi sebetulnya saya tuh orangnya pemalu.
Oh, Bahkan pemalu dulu ya? ketika kelas 1 SD atau TK Oke, itu, aku kayaknya enggak deh. Loh, ini ceritanya gitu. Oh, gitu ya ceritanya? Pemalu gitu kan. Ketika maju, jadi Eyang itu punya tantangan ke cucu-cucunya. Siapa yang bisa membaca geguritan di hadapan umum di panggung kala Bentar itu. dulu. Geguritan tuh Geguritan itu puisi Jawa. puisi Jawa ya. Iya. Jadi Eyang selalu ngasih tantangan kayak gitu ke Oke. cucu-cucunya, itu akan dapat hadiah dari Eyang. Nah, kala itu dapat tantangan tentang geguritan, ya Oke. kan? Saya maju ke panggung, nangis Mas. Namanya pertama kali ya nggak kan? puisi malah nangis ya? Nangis, saya nangis. Dan itu satu desa, satu kampung itu yang menyaksikan saya. Akhirnya pengalaman itu sampai saya SMP itu masih kebayang-bayang di masyarakat. Mbak Aci yang dulu nangis kan udah gede nih. Akhirnya Mas, Lucu ya? itu kan mendorong saya untuk saya harus bisa membuktikan bahwa saya itu nggak kayak gitu lagi gitu kan. Saya harus bisa ngomong gitu. Jadi Oke. ya itu berawal dari teman-teman yang suka kayak misalnya, Mbak Aci wis gede, dulu nangis ya di panggung gitu. Memang pemalu banget Oke. dan akhirnya bisa berani ngomong ya mulai dari itu. Oke, nah ini Jeng, ini yang menarik juga karena saya mau tanya kenapa sih kok Ajeng milihnya bahasa gitu Iya. dibanding dengan ada duta wisata ya, ini Betul, koreksi ya kalau salah ya, duta pariwisata, Iya. terus duta apa lagi ya? Duta ada genre juga. Nah, yang penting bukan rumah makan ya, ya itu beda ya. Ya, bener banget ya. Ada nggak duta gestur tubuh Gestur. itu ada nggak ya? Itu Mau saya ikut, daftar. mau daftar kalau itu saya. Ada loh itu. Kenapa bahasa nih? Ya, pertama tadi terkait ke anak saya tertarik dengan bahasa. Yang kedua, Mas Judan nih kan sekarang lagi hits yang namanya campur aduk bahasa. Oh, I see. Iya, benar. Barusan ngomong nih. Iya, itu. I see gitu ya. kan. Nah, sebetulnya ya memang keren sih ketika kita bisa menggunakan bahasa asing gitu kan. Nah, kalau di Duta Bahasa sendiri kita ada yang namanya, kita diminta untuk mengkampanyekan Trigatra Bangun Bahasa. Nah, apa tuh? Trigatra Bangun Bahasa itu bunyinya seperti ini. Utamakan bahasa Indonesia, Oke. lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, coba kita ulangi lagi ya. Coba aja. Oke, Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke. Jadi nanti ada tambahan salam literasi gitu. Salam literasi. Oh, Iya. L ya. Literasi Betul gitu sekali. ya. Nah, dari situ kan mengutamakan bahasa Indonesia. Sedangkan sekarang ini lagi zamannya yang namanya mencampur adukkan bahasa. Oh, Kayak gitu. tadi tuh, jujur Li, aku tuh seneng banget gitu loh. Which is gitu which ya. is gitu ya. Nah, Eh. dari situ kita diminta untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia yang baik. Kayak kita kan bahas, Oke. coba ada Kak beritanya itu tentang penggunaan bahasa yang dicampur adukkan. Oke. Oh, ada nih kayaknya. Coba Ada. tolong Coba tim deh. dimunculin dong. Coba. Ah, ini nih. Nah nih, Ini bisa dilihat ya, teman-teman ya. coba deh. Yang di rumah mungkin bisa nonton ya. Bisa, jadi kan kita literally fine-fine aja kok Betul. gitu kan, Ini lagi keren banget. kita ambil meme lucu dari salah satu website ya. Iya, Ini ada Pak Sandiaga Uno, Oke. Twitternya, screenshot ya. Di situ tulisnya, kita literally fine-fine aja kok gitu ya. So please jangan ada lagi ya yang mengadu my statement dan Kang Emil. tuh kan, gimana? Itu kan salah Iya, satu ya. penggunaan bahasa yang sebetulnya salah. Karena Salah ya? bahasa Indonesia itu, kita selaku orang Indonesia tentunya harusnya menggunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin. Bahkan kadang-kala ada yang nggak tahu padanan kata bahasa Indonesia gitu. Oh, Kayak misalnya. misalnya, ini kita lagi ngapain ini? Podcastan lagi ya? podcast. Mungkin banyak orang yang nggak tahu podcast itu padanan katanya apa. Coba tim kru atau ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak Podcast nih? tuh Podcast. apa gitu? Mas Ari juga tahu nggak podcast Coba, apa? podcast. Podcast itu padanan katanya adalah siniar. Oh, siniar. Siniar. Aku taunya ini kalau Apa? mouse Ya. itu nama padanan Indonesia tetikus. Tetikus, Oh, iya ya. benar, tetikus. Ya, tetikus. Terus ada lagi Apa kalau lagi ya? anak-anak jam sekarang kuliahnya apa? Online. Online tahu nggak apa sih padanan katanya? Dalam jaringan gitu kan. Oke. Dan ada juga offline, luar Offline, jaringan. di luar jaringan. Terus kalau kita di jalan itu ke rumah makan yang cepat saji itu kan kita naik mobil gitu kan. Ada yang namanya drive-thru. Nah, drive-thru itu juga ada. Tapi gini Jeng, kan Iya. ini namanya kan bahasa slang anak sekarang ya Iya, kan. bener banget. Istilahnya ya memang lagi hitsnya kayak Iya. gini gitu kan. Terus apa yang bikin kamu akhirnya kok jadi menjadikan ini salah satu alasan kamu sehingga bikin semangat ikutan duta bahasa gitu? Ya, karena kan semakin kesini kan semakin bingung. Sebetulnya bahasa yang betul itu seperti apa? Lah kita harus punya apa ya istilahnya panduan. Jadi ketika nanti di duta bahasa pun juga kita diajari ternyata penggunaan bahasa yang baik itu seperti ini gitu. Jadi kita nggak terlalu melenceng jauh gitu mas. Oke. Gitu harapannya kan kita Berarti juga. yang diajak omong tuh ngerti lah. Nah, ini ada lagi nih misalnya. Tuh. Menda, ikon belajar bahasa Indonesia, no. Ikon belajar bahasa Jaksel, yes. Tuh kan. Lucu ya. Hits Halo banget. Indonesia, kita senang parah banget.
bisa tampil in here. Iya. So far kita suka Indonesian food dan kita prefer nasi goreng. Tuh kan, lebih banyak Iya mana sih. deh campur. Sepintas sih kalau aku dengerin baca gitu kayaknya agak susah, sushi lagi. Susah untuk di Lapar banget ya sushi. Minum dulu Mas. agak susah ini. Silakan loh. Iya, Ajeng. iya benar banget. Oke gitu. Oh jadi karena itu akhirnya kamu tergerak supaya kalau ngomong tuh pakai bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Iya, gitu. betul Maksudnya nggak usah sekali. dicampur-campur gitu Iya. ya. Oh oke deh. Nah ini tadi kita udah lihat ya. Ini ada meme-meme lucu. Nah biar tahu juga nih kenapa si Ajeng kita hadirkan ke sini karena prestasinya banyak. Saya nggak bohong. Nih kita lihat ya. Bisa lihat di layar nih kan. Nah nih Instagramnya Duta Bahasa DIY tuh. Pemenang putra dan putri. Ini juara 2 ya, Jeng ya? Iya, juara 2 Ini yang yang tahun kapan nih? Ini tahun ini 2023. Oh, bulan apa Iya. kemarin? Sekitar bulan, pokoknya 3 minggu yang lalu Mas masih masuk 3 Juni, minggu? Juli. Ya kita prosesnya Oke. 3 bulan kemarin itu. Oh, oke. Iya. Juara 2 ya? Iya. Yang juara 1? Yang juara 1 ada temen itu dari UGM dan juga ada yang dari UTY gitu. Dia dari Rusia, jadi bahasa Yang cewek apa yang aslinya cowok? yang Dari cowok Rusia, ya, terus cowok? UGM juga ada Keren gitu. ya. Malu Memang juga ya. di duta bahasa itu beraneka ragam gitu. Ada yang bahasa Rusia, ada yang bahasa Arab, Enggak, maksudnya Jerman. malu dong kita. Masa bule yang menang ya kan? Kita orang lokal loh. Iya. Waduh. Itu masih orang cuman kemudian di Rusia lama gitu. Tapi ya keren-keren sih memang kemarin itu. Berarti dia memang udah belajar bahasa Indonesia kayaknya. Iya, bagus banget pokoknya. Ya itu tadi pengembangan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu yang kita utamakan. Iya, makanya aku juga kalau lihat bahasa-bahasa Rusia tuh kayak bahasa Sanskerta ya. gitu ya. Agak susah dimengerti gitu. Pernah Nah, pelajari. ini prestasinya Ajeng nih ya. Bisa dilihat tuh, Ajeng ingin kenalkan budaya Jawa. Diliput juga salah satu koran lokal ini kalau nggak salah ya. Itu di KR kebetulan. Oh, KR itu ya, Iya, ada kebetulan tulisannya ya. memang saya itu target utamanya bahasa juga di pengembangan kebudayaan, Mas. Jadi ketika kita ingin mengembangkan budaya itu kan tentu kita harus ada medianya nggak sih? Medianya ya apa? Bahasa itu tadi. Kita ingin memperkenalkan wayang ke orang asing. Ya medianya apa? Menggunakan bahasa Inggris, kan gitu. Oh, iya benar Makanya saya juga memilih ya. meskipun ada di lingkungan di bahasa Jawa dan pengembangan di budaya-budaya Jawa, tapi saya tetap mengambil pendidikan bahasa Inggris untuk sarana saya. Aku dalam jadi menyampaikan. kepikiran juga kan, orang bilang Jowo hilang Jowo nih. Nah, Tapi Jawa. kalau ngenalin budaya kita nggak pakai bahasa Inggris ya nggak bisa ngerti gitu ya kan? Iya bener banget, makanya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia itu tadi, kita harus melestarikan budaya kita dengan bahasa kita itu tadi, dan juga menggunakan bahasa asing sebagai media untuk internasional gitu. Oke, fix berarti udah bener nih kalau gitu. Jadi Iya. bener ya tadi kata Ajeng ya. Iya. Pokoknya kita budaya kita bahasa Indonesia dilestarikan, Iya, kita mengutamakan bahasa Indonesia, Budaya. kemudian melestarikan bahasa daerah kita, dan menguasai bahasa asing. Oke deh, ya gitu. semoga bermanfaat lah ya. Jadi inspirasi buat anak muda Amin, gitu. amin, amin. Thank you Ajeng ya, Ya, sudah terima mampir ya. kasih, Mas Sampai ketemu lagi, Ferdian. sukses. Bro.